Bapak Ibu sering merasa leher kaku dan sakit kepala bagian belakang yang sangat menyiksa saat bangun tidur. Jangan terus menyalahkan bantal atau posisi tidur Anda, karena itu bisa jadi tanda bahwa kolesterol dan tensi Anda sedang melonjak sangat tinggi. Simak video ini sampai selesai, karena saya akan bongkar rahasia medis agar Bapak Ibu terhindar dari penyumbatan pembuluh darah leher yang bisa memicu serangan jantung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan penuh keberkahan untuk Bapak Ibu semua. Selamat datang kembali di channel Sehat di Masa Tua. Bersama saya, Dr. Hadi. Hampir setiap hari saya menerima pasien yang mengeluh lehernya kaku dan berat. Lalu mereka dengan santai mengatakan ini pasti karena salah bantal atau kurang pijat. Namun sebagai dokter, saya harus jujur bahwa menganggap remeh leher kaku adalah kesalahan besar. Karena itu seringkali merupakan alarm terakhir sebelum pembuluh darah Anda benar-benar tersumbat. Sebelum saya jelaskan cara mengatasinya, saya ingin tahu, sudah berapa hari Bapak Ibu merasakan leher kaku atau sakit kepala belakang ini? Silakan tulis di kolom komentar, agar saya bisa melihat sejauh mana gejala yang Bapak Ibu rasakan dan memberikan saran yang tepat. Banyak dari Bapak Ibu yang mengira bahwa sakit kepala belakang hanyalah efek kelelahan, lalu kemudian memutuskan untuk minum obat pereda nyeri dan tidur begitu saja. Namun apa yang tidak Bapak Ibu sadari adalah saat Anda mematikan rasa sakit itu dengan obat, Anda sebenarnya sedang membungkam alarm darurat yang sedang dinyalakan oleh jantung dan otak Anda. Leher yang kaku dan terasa berat bukan disebabkan oleh posisi tidur yang salah, melainkan karena darah Anda sudah menjadi terlalu kental akibat kolesterol sehingga jantung harus memompa dengan tekanan yang sangat tinggi untuk bisa menembus pembuluh darah leher yang sempit. Jika Bapak Ibu terus membiarkan kondisi ini tanpa melakukan pengecekan, tekanan tinggi tersebut bisa menyebabkan pecahnya pembuluh darah kecil di area otak secara tiba-tiba saat Bapak Ibu sedang terlelap, yang kita kenal sebagai serangan stroke di waktu fajar. Saya teringat seorang pasien, Bapak Darmawan, berusia 60 tahun. Beliau datang ke klinik dengan leher yang miring ke satu sisi karena merasa kaku sekali. Dan beliau tertawa kecil sambil bilang, "Dok, saya kayaknya salah bantal semalam." Beliau meminta saya memberikan rujukan untuk pijat atau sekedar salep otot saja. Namun saat saya melihat raut wajahnya yang sedikit pucat dan mendengar keluhan sakit kepala belakangnya, perasaan saya tidak enak. Saya memutuskan untuk memeriksa tekanan darah dan kadar kolesterolnya saat itu juga. Betapa kagetnya Bapak Darmawan ketika melihat angka tensinya menyentuh 180 dan kadar kolesterolnya jauh di atas batas normal. Beliau tidak menyadari bahwa leher kaku itu bukan soal otot, tapi soal pembuluh darahnya yang sudah nyaris tersumbat total. Jika hari itu beliau tidak datang dan memilih untuk pergi pijat yang kasar, mungkin saja pembuluh darahnya sudah pecah karena tekanan yang terlalu kuat. Untuk memudahkan Bapak Ibu membayangkan bahayanya, mari kita ibaratkan leher Anda sebagai satu-satunya jalan tol utama yang menghubungkan jantung menuju otak. Saat pembuluh darah Anda bersih, aliran darah yang membawa oksigen akan melaju dengan sangat cepat dan tenang, seperti mobil di jalan tol yang kosong. Namun kolesterol yang tinggi itu ibarat tumpukan pasir dan sampah yang tumpah di tengah jalan tersebut. Akibatnya, jalan tol yang tadinya lebar menjadi sangat sempit. Darah harus mengantri dan berdesakan untuk bisa lewat, sehingga tekanan di dalam pembuluh darah meningkat drastis. Rasa kaku dan berat di leher yang Bapak Ibu rasakan sebenarnya adalah tekanan dari kemacetan darah yang sedang berjuang keras masuk ke otak. Jika tumpukan sampah kolesterol ini terus bertambah, maka jalan tol tersebut akan tertutup total. Saat itulah aliran darah ke otak berhenti, dan dalam hitungan detik, bagian otak yang tidak mendapat darah akan mulai mati. Inilah yang kita takutkan sebagai serangan stroke yang datang secara tiba-tiba. Banyak dari Bapak Ibu yang merasa masalah sudah selesai hanya dengan menempelkan koyo atau meminum obat sakit kepala yang dijual bebas di warung. Memang benar, rasa sakitnya mungkin hilang dalam waktu 1 jam. Namun Bapak Ibu harus sadar bahwa obat tersebut hanya mematikan sistem saraf perasa, bukan membersihkan kolesterol yang menyumbat pembuluh darah Anda. Mengobati leher kaku hanya dengan obat pereda nyeri tanpa mengecek tensi, ibarat Bapak Ibu mematikan lampu indikator bensin di mobil yang sudah kosong, agar tidak terlihat berkedip. Masalah utamanya tidak selesai,
dan mesin tubuh Anda bisa mogok atau mati kapan saja tanpa peringatan lagi. Jangan tertipu dengan rasa nyaman sesaat setelah minum obat. Selama kadar kolesterol dan tekanan darah Bapak Ibu tidak diperbaiki, sumbatan di leher itu akan terus berkembang dan menjadi ancaman yang jauh lebih besar di kemudian hari. Jika Bapak Ibu mulai merasakan leher kaku dan berat, langkah pertama yang paling bijak bukanlah mencari tukang urut, melainkan segera melakukan pengecekan tensi secara mandiri atau ke fasilitas kesehatan terdekat. Sambil memantau angka tekanan darah, Bapak Ibu bisa membantu melancarkan aliran darah di area leher dengan melakukan gerakan peregangan saraf yang sangat lembut. Cukup miringkan kepala ke kiri dan ke kanan secara perlahan. Tahan selama 10 detik dan rasakan tarikan halus di otot leher Anda tanpa perlu dipaksa. Selain itu, mulailah rutin mengonsumsi air hangat yang dicampur dengan perasan lemon atau rebusan daun salam setiap pagi. Kandungan alami di dalamnya terbukti secara medis dapat membantu menjaga elastisitas pembuluh darah dan membantu kerja jantung menjadi lebih ringan saat memompa darah ke kepala. Namun yang paling penting, kurangi asupan makanan yang digoreng dan bersantan mulai hari ini. Dengan mengurangi beban kolesterol masuk ke dalam tubuh, Bapak Ibu sebenarnya sedang memberikan kesempatan bagi pembuluh darah leher untuk membersihkan dirinya sendiri secara alami. Setelah Bapak Darmawan menyadari bahwa kondisi lehernya adalah peringatan darurat, beliau mulai disiplin mengubah pola hidupnya. Beliau tidak lagi mengandalkan obat pereda nyeri, melainkan fokus menurunkan kadar kolesterol dan menjaga tekanan darahnya agar tetap stabil. Hanya dalam waktu 3 minggu, Bapak Darmawan kembali menemui saya dengan raut wajah yang jauh lebih ceria. Beliau bercerita bahwa rasa kaku di leher dan sakit kepala belakang yang selama ini menghantuinya setiap pagi, kini sudah benar-benar hilang total, tanpa perlu dipijat sedikit pun. Yang membuat beliau kaget adalah saat beliau merasa tubuhnya menjadi jauh lebih ringan dan tidak lagi cepat merasa lelah saat berjalan jauh. Ini adalah bukti bahwa ketika kita membersihkan hambatan di pembuluh darah leher, seluruh sistem tubuh kita akan bekerja lebih efisien karena pasukan oksigen ke otak kembali lancar sempurna. Bapak Darmawan kini sadar bahwa kesehatan bukan soal menghilangkan rasa sakit sesaat, tapi soal memastikan aliran kehidupan di dalam pembuluh darah kita tetap mengalir tanpa hambatan. Bapak dan Ibu, leher yang kaku mungkin terasa seperti gangguan kecil, namun bagi saya sebagai dokter, itu adalah cara tubuh Anda memohon pertolongan sebelum segalanya terlambat. Masa tua Bapak Ibu seharusnya dinikmati dengan penuh kebahagiaan, melihat senyum anak cucu, dan beribadah dengan tenang, bukan dengan rasa was-was akibat ancaman stroke yang mengintai setiap saat. Jangan biarkan ketidaktahuan kita hari ini menjadi penyesalan bagi keluarga kita di kemudian hari. Mulailah mendengar apa yang dikatakan oleh tubuh Anda, karena kesehatan pembuluh darah adalah kunci utama untuk umur yang panjang dan berkah. Saya sangat berharap setelah menonton video ini, tidak ada lagi Bapak Ibu yang menganggap remeh sakit kepala belakang, agar kita semua bisa terus sehat dan bugar di masa senja ini. Mari kita berkomitmen bersama untuk lebih peduli pada sinyal yang diberikan oleh tubuh kita. Jangan tunggu sampai kondisi memburuk untuk mulai bertindak. Jika Bapak Ibu sudah paham dan setuju untuk lebih waspada, silakan tulis di kolom komentar kalimat "Saya mau hidup sehat tanpa stroke". Tulisan Bapak Ibu adalah pengingat kuat bagi diri sendiri dan semangat bagi sesama orang tua lainnya. Jangan biarkan informasi penting ini berhenti di Bapak Ibu saja. Segera kirimkan video ini ke grup WhatsApp keluarga, teman-teman pensiunan, atau orang tercinta yang sering mengeluh sakit leher. Karena satu klik dari Anda bisa menyelamatkan mereka dari risiko fatal. Tekan tombol suka jika informasi ini mencerahkan Anda. Dan jangan lupa subscribe channel Sehat di Masa Tua, agar kita bisa terus berdiskusi tentang tips kesehatan yang benar dan aman. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Semoga Bapak Ibu senantiasa dilindungi dari penyakit dan diberikan kesehatan yang paripurna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.